Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita kembali lagi bersama Ibu Siska. Sekarang kita akan belajar tentang listrik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsep arus listrik, sumber arus, kemudian konduktivitas bahan, dan rangkaian hambatan listrik. Kita masuk ke konsep arus dulu ya. Nah, arus listrik dan arus elektron. Seperti ini. Listrik akan mengalir dari, bisa dilihat ya dari sini. Nah, listrik ini itu listrik ya. Arus listrik akan mengalir dari benda yang jumlah muatan negatifnya lebih sedikit ke benda yang jumlah negatifnya lebih banyak. Sedangkan arus elektron nanti ini dia pelajarannya SMP. Itu kebalikannya. Dia mengalir dari yang jumlah negatifnya lebih banyak ke yang jumlah negatifnya lebih sedikit. Nah, sekarang lanjutkan simbolnya di rangkaian listrik. Nanti ketika kalian belajar rangkaian listrik ada simbol-simbol. Nah, ini adalah simbol saklar. Kalau dia ditutup, berarti nanti akan ada arus yang mengalir. Kalau dia dibuka, berarti arusnya akan putus atau lampunya akan mati. Nah, ini simbol hambatan. Hambatan di sini berupa alat elektronik ya, bisa lampu, mesin cuci, kipas angin. Nah, ini simbol dari sumber arus. Sumber arus apa aja? Bisa baterai, nanti kita belajar sumber arus ya. Aki, dinamo. Nah, ini adalah ampere meter, simbolnya huruf A. Ampere meter itu adalah alat untuk mengukur arus listrik. Kemudian ini adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan. Ini adalah gambar lampu. Oke, lanjutkan. Nah, alat untuk mengukur arus ini nih, kayak gini nih bentuknya. Bisa kebaca namanya ampere meter. Ini alat buat mengukur arus. Ingat huruf A aja ya, arus. V adalah volt, ini adalah alat untuk mengukur tegangan. Nah, kemudian ini masih ingat ini namanya apa? Bukan masih ingat ya, kalian tahu pasti ini namanya apa? Ya, ini namanya saklar. Apa fungsi saklar? Saklar fungsinya untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik. Ya, kalau ini tahu namanya apa? Nah, ini namanya adalah sekring. Di dalam sekring ini ada kawat halus banget. Nah, kalau ada arus yang besar tiba-tiba masuk, si kawat halus ini akan putus, karena dia putus, mati semua rangkaian ke dalam rumah. Jadi arus sekring, alat sekring ini fungsinya adalah membatasi jumlah arus listrik yang masuk agar tidak terjadi konsleting ya di dalam rumah. Nah, perhatikan gambar ini. Ini ada rangkaian listrik, ada dua buah rangkaian listrik. Yang satu ini terbuka nih, yang satu tertutup. Menurut kalian rangkaian mana yang akan nyala? Yang terbuka atau yang tertutup? Iya, yang tertutup ya. Pasti kalau yang terbuka nanti dia mengalirnya lewat mana arusnya? Ke sini. Putus. Jadi nggak bisa nyala lampunya. Kalau ini karena rangkaiannya tertutup, berarti lampu akan menyala. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, rangkaian listrik akan menyala jika rangkaiannya tertutup berarti ya. Nah, sekarang kita belajar konduktivitas bahan atau kemampuan bahan dalam menghantarkan arus listrik. Yang pertama, ada yang namanya konduktor. Berarti konduktor itu bahan itu mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya, yang dipakai di kabel tuh, dalamnya kabel apa sih? Ya, tembaga. Isolator. Isolator itu adalah bahan yang susah menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah apa? Ya, kayu. Kemudian karet. Dan ada semikonduktor. Semikonduktor ini dia bisa berperilaku sebagai isolator dan bisa berperilaku sebagai konduktor, tergantung suhu ya. Nah, rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi dua, ada seri, ada paralel. Seri seperti ini. Nah, kalau seri, rangkaiannya nyambung. Ini lampu ya, lampu 1, lampu 2, lampu 3.
Ini anggap misalkan sumber arus listrik. Jadi dia bikin kotak satu nih, nyambung, rangkaian nyambung. Nah, kelebihan rangkaian listrik seri ini dia mudah membuatnya, sederhana. Kemudian juga lebih hemat biaya karena simpel. Tapi nyalanya redup. Nah, kemudian yang paralel. Yang paralel seperti ini. Ini misalkan ini baterai misalkan ya. Ini lampunya dibikin kayak gini, bercabang. Nah, cirinya paralel tuh dia lampunya bercabang. Kelemahannya mungkin dia susah bikinnya, ribet ya. Terus butuh biaya yang banyak. Tapi keuntungannya nyalanya terang. Oh ya, satu lagi. Yang seri. Kalau yang seri gini, kalau ada satu lampu ini mati, putus misalkan ya, udah rusak lampunya mati. Nah, karena dia satu rangkaian, maka kalau lampu ini mati, maka lampu ini dan lampu ini juga akan mati. Beda dengan paralel. Karena dia beda rangkaian, ketika lampu ini mati, misalkan R4 mati, maka yang R5 dan R6 akan tetap hidup dan nyala lampunya terang. Nah, menurut kalian, kalau di rumah kita itu pasangnya seri atau paralel ya? Ayo, misalkan nyalain lampu kamar mandi, berat apa semua lampu lampu kamar, lampu dapur nyala semua? Atau harus satu-satu dinyalakan? Satu-satu ya. Berarti di rumah kita itu rangkaiannya adalah paralel. Oke, lanjutkan ya satu lagi. Tentang jenis sumber arus listrik. Nah, sumber arus listrik itu ada yang namanya sumber arus bolak-balik atau biasa disebut dengan AC. Contohnya adalah generator dan dinamo. Itu biasa dipakai di mana ya? Ya, ada di sepeda motor. Kemudian, di alat pembangkit listrik tenaga air juga ada generator ya. Kalau dinamo di sepeda. Nah, sekarang sumber arus arah atau disebut DC. Sumber arus arah itu ada yang bisa diisi kembali atau dicas, ada yang tidak bisa diisi kembali atau tidak bisa dicas. Nah, ini sumber arus yang tidak dapat diisi kembali ketika muatannya habis. Nanti ini belajar lebih lengkap di SMP ya. Sekarang kenalan aja dulu. Ada elemen volta, elemen Danil, elemen kering. Nah, elemen kering ini baterai yang biasa kita pakai tuh, baterai jam, itu disebut elemen kering. Dan elemen Leach-Lenge. Nah, kemudian sumber arus yang bisa diisi kembali ketika muatannya habis itu ada aki, akumulator tuh aki ya. Misalkan biasanya aki basah sih, kalau udah habis bisa dicas lagi dan nyala lagi. Sel nicat dan sel alkalin. Begitu materi untuk hari ini, semoga mudah dipahami. Kalau ada yang mau tanya silakan japri ke Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.